Oh iya, siap. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya absen. Humairah, ada. Lydia, ada. Nafdeka, Rahma, Sabrina, Safira, hadir. Salsa, Sinta, angkat tangan Sinta. Siti Ainun, Suci Ului, Tiara. Oke. Rahmadania, Ratna, Renanda, Restianti, Revita, Sabila, Salsabila, Safa, Safira, Talita, Ulfi, Winda, Ulan, Yuliana, Zaskia, Zahratun. Dikat Sabrin. Brin. Oke, kita bertemu lagi di materi kita. Di pertemuan ini kita lanjut membahas tentang produk dan hierarki perundang-undangan. Nanti kita akan belajar mengenai aturan-aturan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan urutan-urutannya gitu. Jadi biar kalian nanti ke depan tahu mana aturan prioritas, mana aturan yang dapat dikesampingkan terlebih dahulu karena ada aturan di atasnya. Produk dan hierarki perundang-undangan itu semua diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Memang sebelumnya sudah pernah ada juga produk hierarkinya yang diatur dari TAP MPR di tahun 1966, kemudian TAP MPR tahun 2000, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Namun yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Apa sih produk? Produk itu adalah sesuatu yang bisa dihasilkan. Kalau misalnya bisa dihasilkan berarti dibuat gitu. Siapa yang buat? Nah, yang buat itu adalah orang-orang yang memiliki kepentingan di dalam negara. Artinya ini ada lembaga-lembaga khusus yang membuat perundang-undangan. Nanti saya akan jabarkan tentang lembaga-lembaga tersebut, mulai dari lembaga konstitutif, legislatif, eksekutif, kemudian yudikatif, dan lain-lain. Karena nanti kalian sebelum masuk ke dalam produk undang-undang ini harus paham dulu tugas dari masing-masing lembaga tersebut. Baik. Yang pertama, lembaga-lembaga kenegaraan. Ini berfungsi untuk memisahkan kepentingan-kepentingan. Ada konstitutif, legislatif, eksekutif, yudikatif, kemudian ada BPK, BP, dan moneter. Semua lembaga ini dibuat agar tidak ada konflik kepentingan di antara masing-masing kekuasaan. Konstitutif itu adalah lembaga yang mengatur tentang konstitusi kita. Kita sama-sama tahu konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ya, lembaga konstitutif itu dipegang oleh MPR.
Nah, di sini MPR memiliki wewenang membuat TAP MPR dan bukan mengubah, dia mengamandemenkan yang namanya Undang-Undang Dasar. Jadi dia urutannya bertanggung jawab kepada Undang-Undang Dasar dan TAP MPR. Legislatif itu diisi oleh dari tingkat pusatnya dulu, pusatnya itu ada DPR, DPR RI, dan DPD. Apa sih fungsi DPR? DPR RI itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang memang dia membawahi tentang rakyat ya. Kepentingan rakyat itu berada di DPR RI. Segala macam kepentingan rakyat itu DPR RI yang bertanggung jawab. Kemudian DPD itu berkepentingan membela kepentingan-kepentingan daerah. Jadi kalau DPR itu rakyatnya, DPD itu daerahnya. Contoh kalau kita sebagai rakyat berarti kita mempercayakan suara kita ada di DPR. Kemudian daerah kita Jawa Barat misalkan, itu adanya di DPD. Gitu. Lalu mereka itu ngapain? Mereka itu membuat undang-undang dan perda. Perda bagi DPRD. Bagi DPRD. Undang-undang itu tingkat pusat, perda itu tingkat daerah. Undang-undang juga berkaitan juga kepada DPD. Nanti kalau daerah punya program apa diajukan nanti berubah jadi undang-undang dalam payung hukumnya. Kemudian eksekutif itu kalau di tingkat pusat berarti presiden yang bertindak sebagai kepala pemerintahan, di bawahnya ada gubernur. Untuk eksekutif tingkat provinsinya, untuk eksekutif tingkat kota kabupaten, wali kota dan bupati. Walkot dan bupati. Lalu apa aja produknya? Kalau presiden itu membuat undang-undang juga berbarengan dengan DPR, undang-undang, dan dia membuat kepres atau juga PP, peraturan pemerintah. Sedangkan gubernur wali kota itu bekerja sama dengan DPRD, dia membuat perda. Lalu yudikatif apa? Yudikatif itu mengawasi segala macam perundang-undangan yang sedang berjalan. Jika ada penyelewengan dari undang-undang tersebut, yudikatif bisa memprosesnya secara sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. BPK itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa keuangan daripada semua lembaga negara agar tidak terjadinya korupsi. Sedangkan moneter adalah lembaga keuangan, dalam hal ini Bank Indonesia. Baik, selanjutnya di produk perundang-undangan ini, Undang-Undang Dasar 1945 itu sifatnya mutlak, tidak bisa berubah, hanya bisa diamandemen saja atau diubah. Arti yang tidak bisa diubah itu adalah pembukaannya, itu tidak bisa diubah karena pembukaan itu adalah cita-cita dari negara Indonesia merdekanya. Kemudian untuk isi yang lainnya adalah menyesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman. Sampai saat ini kita udah beberapa kali mengamandemen, contohnya pada saat peristiwa reformasi di 1998 yang tadinya presiden dipilih oleh MPR, sekarang presiden dipilih langsung oleh rakyat. Itu adalah bentuk dari perubahan Undang-Undang Dasar. TAP MPR yang membuat adalah MPR, dia memiliki kekuatan hukum tertinggi kedua, sehingga jika ada peraturan di bawahnya yang berbenturan, maka harus mengikuti peraturan yang di atas TAP MPR. Undang-undang, Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda provinsi, perda kota kabupaten. Baik, sampai sini nggak ada pertanyaan ya, saya harap. Kalau gitu silakan kalian bikin tugasnya.
contoh produk perundang-undangan dari tiap-tiap hierarki tersebut. Tugasnya tugas individu, silakan dikerjakan.
Sudah? Belum? Ada kendala tidak ya? Nggak ada ya, mudah-mudahan. Gampang ya? Gampang banget. Gampang banget dong. Udah? Oh, belum. Sama-sama. Kembaliannya ambil aja. Bisa? Adidas. Kenapa? Susah? Yuk, bisa yuk. Bismillah. Bismillah dulu. Baik, tugasnya sudah selesai. Nanti dikumpulkan karena jamnya udah selesai. Pekan depan kita akan bahas tentang undang-undang yang udah kalian buat. Nanti apa namanya itu bisa jadi kita bahan pembelajaran supaya kita lebih taat terhadap hukum yang berlaku. Baik, ada pertanyaan? Nggak ada ya. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa pekan depan kita lanjut lagi materinya dengan mengoreksi apa yang udah kalian kerjakan. Ya, dimatiin Sabrin.